Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda soleh-soleha sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan kembali terkait soal-soal dari bab pertama, ya, dari pecahan sampai yang terakhir kita pelajari yaitu aproksimasi, tahu satuan panjang dan satuan berat. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pembahasan soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nilai pecahan pada gambar berikut adalah, penyelesaiannya yaitu total kotak dijadikan penyebut. Ya, jadi semua total kotak ini yaitu 4 dan total kotak yang berwarna biru dijadikan pembilang. Total kotak yang berwarna biru yaitu 3, maka bentuk pecahannya adalah 3/4. Kedua, tentukan pecahan yang senilai dengan 3/4. Penyelesaiannya yaitu suatu pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan nilai yang sama sehingga menghasilkan pecahan senilai seperti itu ya. Maka 3/4 sama dengan kali ini Ustadz mengalihkannya dengan 2. Maka pembilang dikali 2, penyebut juga dikali 2 yang menghasilkan 6/8. Jadi 3/4 adalah senilai dengan 6/8 seperti itu. Yang ketiga, sederhanakan pecahan 3/6 berikut. Penyelesaiannya, suatu pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, dalam hal ini Ustadz membaginya dengan 3 ya. Karena pembilangnya bisa dibagi 3, penyebutnya juga bisa dibagi 3. Sehingga 3/3/6/3 sama dengan 1/2. Jadi bentuk sederhana dari 3/6 yaitu 1/2. Yang keempat, ubahlah pecahan campuran 2/3/4 ke bentuk pecahan biasa. Penyelesaian cara mengerjakannya yaitu untuk pembilang ya, cara kerjanya untuk mengisi pembilang yang di atas, bilangan bulat dikali penyebut ya, ditambah pembilang. Bilangan bulatnya yaitu 2 dikali penyebutnya 4 ditambah pembilangnya yaitu 3 per penyebutnya itu 4. Maka 2 dikali 4 ditambah 3/4 sama dengan 8 ditambah 3/4 atau sama dengan 11/4 seperti itu. Yang kelima, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu faktor dari 12 ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari mana? Ya, ini dari 1 dikali 12 sama dengan 12 ya, masih ingat faktor ya. 2 dikali 6 sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi perkalian yang menghasilkan nilai itu, perkalian yang menghasilkan 12, maka itu disebut faktor ya. 1 kali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Maka faktor-faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 18 pun begitu. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ya, karena faktornya ini menghasilkan nilai 18. 1 dikali 18, 2 dikali 9, dan 3 dikali 6. Ya. Maka faktor persekutuannya adalah dilihat dari faktor 12 dan 18, dilihat angka yang sama. Maka itu merupakan faktor dari 12 dan 18. Nah, maka faktor persekutuan dari 12 dan 18 sama dengan 1, 2, 3, dan 6. Seperti itu. Nomor 6. Hitunglah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18.
Ya, cara pengerjaannya sama, kita harus tentukan dulu faktor dari 12 dan 18. Ya, 12 tadi seperti ini dan 18 juga tadi seperti ini. Sehingga di antara faktor-faktor dari 12 dan 18 kita mencari yang paling besar yaitu 6 ya. Sama-sama memiliki 6, maka yang paling besar yaitu 6. Sehingga FPB dari 12 dan 18 adalah 6 seperti itu. Yang ketujuh, tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 ya. Yang diminta adalah 2 kelipatan, sehingga cara pengerjaannya kita menentukan dulu kelipatan dari 3 dan 4. Apa itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil perkalian dari 3 dan 4 ya. Sehingga hasil perkalian 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 8, 20, 24, 28 dan seterusnya. Ya, sehingga dicari lagi yang sama ya. Kelipatan ini berarti yang terdapat di kelipatan 3 dan terdapat di kelipatan 4 ya. Kelipatan persekutuan maksudnya ya. Dalam hal ini kita temukan bahwa 12 dan 24, sehingga kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 yaitu 12 dan 24. Kemudian soal nomor 8. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 3 dan 4. Ya, sama pengerjaannya. Kita tentukan dulu kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 4. Sehingga kita mencari kelipatan yang paling kecil. Artinya apa? Yang sama-sama memiliki nilai di 3 dan di 4. Dan dia paling kecil yaitu 12 ya. Oke, soal nomor 9. Ubahlah bilangan 3 km ke desimeter. Penyelesaian. 3 km ke desimeter. Ya, kita merujuk ke tangganya. Tangga satuan panjang ini, kilometer ke desimeter itu turun 4 tangga. Sehingga pengalinya 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Jadi 10-nya sebanyak 4 kali. Jadi sehingga hasilnya 10.000. Maka 3 km sama dengan 3 dikali 10.000 desimeter. Sehingga menghasilkan 30.000 desimeter. Nah, yang terakhir, ubahlah bilangan 3 gram ke miligram. Penyelesaiannya, 3 gram ke miligram itu kita lihat dari tangga satuannya, yaitu dari gram ke miligram turun 3 tangga, sehingga pengalinya 10 dikali 10 dikali 10. Sehingga pengalinya itu yaitu 1000. Kalau dia turun, dikali 10. Kalau dia naik, dibagi 10. Dalam hal ini, dia turun sebanyak 3 tangga, maka pengalinya itu 1000. Maka jadi 3 gram sama dengan 3 dikali 1000 mg sama dengan 3000 mg. Baik, Ustadz cukupkan sampai di sini. Mohon dicatat ya pembahasan soal kali ini dari 1 sampai 10. Karena insya Allah soalnya tidak jauh berbeda seperti ini. Soal ujiannya, soal pengayaan dan soal ujiannya tidak jauh berbeda dari seperti ini. Jika kita memahami cara kerjanya, insya Allah kita bisa mengerjakannya nanti. Oke, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.